Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak dosen Dr. Muhammad Kaulan Karimah SPDI MPD sebagai pengampu mata kuliah PKN di SDMI. Dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan sekalian. Baik, hadirnya saya di sini untuk memulai diskusi kita hari ini. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami yang berjudul Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelum kami memulai diskusi hari ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Annisa Rohimah Hasri Hasibuan sebagai moderator, Aulia Lutfi Fatoni sebagai pemateri pertama, Siti Fatimah sebagai pemateri kedua, dan Aidil Akbar Nasution sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai diskusi kita hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pemateri pertama akan membahas tentang pengertian paradigma yang akan disampaikan oleh Saudari Aulia Lutfi Fatoni. Kepada saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Aulia Lutfi Fatoni akan membawakan materi pertama, yaitu pengertian paradigma. Kata paradigma berasal dari bahasa Yunani, yaitu paradigma paradigmai, yang artinya untuk membandingkan, bersebelahan, para, dan memperlihatkan di. Paradigma adalah sekumpulan asumsi-asumsi, konsep-konsep yang secara logis dianut bersama dan dapat mengarahkan cara berpikir, mengkaji, dan meneliti untuk proses pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Terima kasih kepada pemateri pertama yang sudah menyampaikan isi materinya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemateri kedua yang akan membahas mengenai konsep paradigma lama PKN yang akan disampaikan oleh Saudari Siti Fatimah. Kepada saudari saya persilahkan. Baik, saya Siti Fatimah. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang paradigma lama PKN, yaitu paradigma lama PKN di mana dalam dunia pendidikan internasional telah ada upaya-upaya untuk mengubah paradigma yang telah lama digunakan dalam pembelajaran di sekolah, yang lebih menekankan pada peranan guru yang mengajar daripada siswa yang belajar, dan di mana hal ini dianggap kurang memberikan hasil yang memuaskan. Di sisi lain, visi PKN persekolahan lebih menekankan status QUO, sedangkan misinya lebih ditekankan pada upaya mengembangkan warga negara yang baik, dalam arti konfirmitas dan kepatuhan pada kekuasaan atau pemerintah tanpa dibarengi daya kritis. Materi pembelajaran masih bergantung dengan perubahan tatanan kekuasaan. Karena menganut paradigma tersebut, maka mengakibatkan PKN persekolahan sangat rentan terhadap perubahan politik, tergantung pada kepentingan rezim yang memerintah, sehingga sangat lemah akar keilmuannya. Jadi, di dalam paradigma lama PKN mencakup keilmuan yang tidak jelas. Materi disesuaikan dengan kepentingan politik rezim, hegemoni penguasa, dan memiliki visi untuk memperkuat state building atau negara yang otoriter birokratis. Kooptasi warga negara sekedar objek yang lemah ketika berhadapan dengan penguasa. Terima kasih kepada pemateri yang kedua yang telah membahas materinya mengenai konsep paradigma lama PKN. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh Saudara Aidil Akbar Nasution yang akan membahas mengenai konsep paradigma baru PKN. Kepada saudara saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya Aidil Akbar akan melanjutkan menjelaskan materi tentang konsep paradigma baru PKN. Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan, yaitu cara berpikir baru tentang PKN yang sifatnya mendasar, seperti materi pokok keilmuan, visi dan misi,
serta model atau kerangka berpikir yang digunakan dalam proses pendidikan Indonesia dengan menekankan pada aspek pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skill, dan karakter atau disposition yang berupa watak kewarganegaraan. Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan terbentuknya pada masyarakat sipil atau civil society dengan memberdayakan warga negara melalui proses pendidikan agar mampu berperan secara aktif dalam sistem pemerintah negara yang demokratis. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya Anissa Rohimah Hasibuan akan menyampaikan pemateri yang keempat, yaitu perbedaan paradigma lama PKN dengan paradigma baru PKN. Dapat kita lihat bahwa visi pendidikan kewarganegaraan paradigma lama lebih melancarkan program pembangunan yang dibentuk oleh pemerintah, yang berdampak pada kurikulum pendidikan kewarganegaraan cenderung pada kepentingan rezim yang memerintah, bukan menguatkan peran-peran kewargaan. Selain itu, paradigma lama PKN juga lebih domain pada kognitif saja, di mana hal tersebut bergantung dengan perubahan tatanan kekuasaan. Berbeda dengan paradigma baru PKN yang mencakup 3 aspek pengetahuan, yakni kognitif, keterampilan, skill, dan karakter warganya atau disposition. Terima kasih. Baiklah, telah berakhirlah diskusi kami hari ini yang berjudul mengenai paradigma pendidikan kewarganegaraan. Kami dari kelompok 1, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada teman-teman saya mohon maaf. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.